Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Renike Shanjelita Enoch, kelas A5, semester 1, program studi S1 Keperawatan, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Di sini saya akan memaparkan materi tentang definisi teori keperawatan menurut Virginia Henderson. Teori keperawatan Virginia Henderson. Virginia Henderson mendefinisikan keperawatan sebagai penolong individu saat sakit atau sehat dalam melakukan kegiatan tersebut yang bertujuan untuk kesehatan, pemulihan, atau kematian yang damai, dan individu akan melakukannya sendiri jika mereka mempunyai kekuatan, keinginan, atau pengetahuan. Proses keperawatan mencoba melakukan hal tersebut dan tujuannya adalah kebebasan. Model konsep keperawatan dijelaskan oleh Virginia Henderson adalah model konsep aktivitas sehari-hari dengan memberikan gambaran tugas perawat, yaitu mengkaji individu baik yang sakit ataupun sehat, dengan memberikan dukungan kepada kesehatan, penyembuhan, serta agar meninggal dengan damai. Pemahaman konsep tersebut dengan didasari kepada keyakinan dan dinilai yang dimilikinya, diantaranya: yang pertama, manusia akan mengalami perkembangan mulai dari pertumbuhan dan perkembangan dalam rentang kehidupan. Yang kedua, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, individu akan mengalami ketergantungan sejak lahir hingga menjadi mandiri pada dewasa yang dapat dipengaruhi oleh pola asuh, lingkungan, dan kesehatan. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, individu dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, diantaranya terhambat dalam melakukan aktivitas, belum dapat melaksanakan aktivitas, dan tidak dapat melakukan aktivitas. Konsep utama teori Virginia Henderson. Konsep utama dalam teori Henderson mencakup manusia, keperawatan, kesehatan, dan lingkungan. Yang pertama, manusia. Henderson melihat manusia individu yang mengalami perkembangan rentang kehidupan yang dalam meraih kesehatan, kebebasan, dan kematian yang damai, membutuhkan orang lain. Ia melihat bahwa pikiran dan tubuh manusia adalah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, keperawatan. Perawat mempunyai fungsi unik untuk membantu individu, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Sebagai anggota tim kesehatan, perawat mempunyai fungsi independen di dalam penanganan perawatan. Berdasarkan kebutuhan dasar manusia, untuk menjalankan fungsinya, perawat harus memiliki pengetahuan biologis maupun sosial. Yang ketiga, kesehatan. Sehat adalah kualitas hidup yang menjadi dasar seseorang dapat berfungsi bagi kemanusiaan. Memperoleh kesehatan lebih penting daripada mengobati penyakit. Untuk mencapai kondisi sehat, diperlukan kemandirian dan saling ketergantungan. Individu akan meraih atau mempertahankan kesehatan bila mereka memiliki kekuatan, kehendak, serta pengetahuan yang cukup. Yang keempat, lingkungan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan aspek lingkungan. Individu yang sehat mampu mengontrol lingkungan mereka, namun kondisi sakit akan menghambat kemampuan tersebut. Perawat harus mampu melindungi pasien dari cedera mekanis. Perawat harus mampu memiliki pengetahuan tentang keamanan lingkungan. Dokter menggunakan hasil observasi dan penilaian perawat sebagai dasar dalam memberikan resep. Perawat harus mampu meminimalkan peluang terjadinya luka melalui saran-saran tentang konstruksi bangunan dan pemeliharaannya. Perawat harus tahu tentang kebiasaan sosial dan praktik keagamaan untuk memperkirakan adanya bahaya. 14 komponen kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson. A. Bernafas dengan normal. B. Kebutuhan makan dan minum yang adekuat. C. Kebutuhan eliminasi. D. Kebutuhan bergerak dan mempertahankan postur tubuh.
E. Kebutuhan tidur dan istirahat. F. Kebutuhan berpakaian. G. Mempertahankan kisaran normal dengan menyesuaikan pakaian dan memodifikasi lingkungan. H. Tubuh tetap bersih dan melindungi kulit. I. Menghindari bahaya lingkungan dan menghindari cedera. Menghindari bahaya dari lingkungan dan mencegah melukai orang lain. Hal-hal yang perlu dikaji berkaitan dengan upaya menghindari bahaya lingkungan dan mencegah cedera adalah pengetahuan pasien, kemampuan pasien dalam menghindari bahaya, risiko cedera, dan pencegahan terhadap cedera. J. Berkomunikasi dengan orang lain untuk mengungkapkan perasaan, emosi, kebutuhan, ketakutan, atau pendapat. Kemampuan berbicara dipengaruhi oleh suasana hati dan biasanya selalu merefleksikan kondisi mental. Jika tidak ada masalah fisik, apa yang seseorang atau pasien katakan dan bagaimana pasien tersebut mengatakannya harus diperhatikan. Hal-hal ini termasuk kemampuan pasien berkomunikasi, kesulitan dalam berkomunikasi, dan hambatan berkomunikasi. K. Beribadah sesuai keyakinan seseorang. Dalam memberikan keperawatan dalam situasi apapun, kebutuhan spiritual klien harus dihormati dan perawat harus membantu dalam pemenuhan kebutuhan itu. Apabila sewaktu sehat melakukan ibadah agama merupakan faktor yang penting bagi seorang, maka saat sakit hal itu menjadi lebih penting. Perawat dan petugas kesehatan lainnya harus menyadari bahwa keyakinan, kepercayaan, dan agama sangat berpengaruh terhadap upaya penyembuhan. L. Kebutuhan akan pekerjaan dan penghargaan. Dalam perawatan dasar, maka penilaian terhadap interpretasi terhadap kebutuhan klien adalah sangat penting. Sakit bisa menjadi lebih ringan apabila seseorang dapat terus bekerja. Rasa keberatan terhadap terapi bed rest didasarkan pada meningkatnya perasaan tidak berguna karena tidak aktif. Rehabilitasi pada klien berarti menempatkan kembali pada pekerjaannya yang produktif. Makin singkat waktu bekerja, makin mudah dilaksanakan. M. Kebutuhan akan hiburan atau rekreasi. Menurut Virginia Henderson, rekreasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Seseorang mendapatkan kebahagiaan, kesehatan fisik, dan jiwa melalui rekreasi. Namun, banyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut karena waktu mereka tersita untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan tersebut. N. Belajar menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu yang mengarah pada perkembangan kesehatan dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Hubungan model teori Virginia Henderson dengan paradigma keperawatan. Yang pertama, manusia. Individu sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, jiwa dan raga adalah satu kesatuan. Lebih lanjut lagi, individu dan keluarganya dipandang sebagai unit tunggal. Setiap manusia harus berupaya untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan emosional. Yang kedua, lingkungan. Henderson mendefinisikan lingkungan sebagai seluruh faktor eksternal dan kondisi yang memengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, sehat dan sakit. Sehat adalah kualitas hidup tertentu yang oleh Henderson dihubungkan dengan kemandirian. Karakteristik terutama dari sakit adalah ketergantungan dan berbagai tingkat inkapasitas individu untuk memuaskan kebutuhan manusianya. Menganggap bahwa sehat adalah kemandirian dan sakit adalah ketergantungan dapat dipandang sebagai simplifikasi. Dapat juga dikatakan bahwa sakit adalah keterbatasan kemandirian. Yang keempat, keperawatan. Fungsi unik dari perawat adalah untuk membantu individu, baik apakah ia sakit atau sehat. Dalam peran tambahan atau peran pendukung, tujuan dari keperawatan adalah untuk membantu individu memperoleh kembali kemandiriannya sesegera mungkin. Namun demikian,
Keputusan Henderson untuk meningkatkan kemandirian dan hanya melakukan sesuatu untuk pasien jika ia tidak dapat melakukannya sendiri tidak disetujui oleh profesi sebagai prinsip dasar asuhan keperawatan sebelum Henderson menjelaskannya lebih lanjut. Ayo segera daftar menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia, Manado.